kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun Engkau dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau naikkan puji-pujian kami kepadamu. Apapun keberadaan kami percaya kebaikan-Mu jauh melebihi apa yang dapat kami bayangkan. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, jamah setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Penuhi kami dengan sukacita-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun Engkau dalam lembah gelap, Kau tak takut sebab Tuhan beserta kita. Sekalipun badai topan datang menghadang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya ya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengejar-ngejar kita. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat Tuhan atas kita melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengejar-ngejar kita.
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom Kak Ping, Bu Evi Lampus, ya Kakak Gita. Nanti kita akan berdoa di akhir perenungan firman Tuhan ya, untuk Kakak Gita juga. Bu Evi semangat ya, Bu Evi sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, semangat. Tak takut sebab Kau besertaku. Bu Esther, apakah ada di sini ya? Bu Esther itu pelihatnya saya ya, pelihat kita. Jadi dia bisa melihat di alam roh. Ya, ketika kemarin itu Bu Evi kita doakan ya, roh jahat yang mengikat Bu Evi sudah lepas. Jadi Bu Evi jaga pikiran, jaga hati. Ya, jangan buka celah lagi kepada setan iblis. Ya. Kemarin Bu Esther mendapatkan penglihatan ya untuk Bu Evi Lampus sudah lepas. Sembah Kau Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom Kakak Medalena, Kakak Estina. Selamat bergabung juga Bapak Ibu yang baru bergabung. Salam kenal semuanya. Ku tak takut sebab Kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, pagi hari ini kami mau kembali mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Kau ambil alih waktu ke depan ini, ambil alih juga perhatian kami kepada firman-Mu. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kuasa-kuasa jahat yang hendak mencuri kebenaran firman-Mu, yang hendak mencuri perhatian kami, konsentrasi kami saat ini hancur, patah, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Roh Kudus dan berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan kami semua, sehingga kami boleh layak datang dekat-dekatan dengan Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Kakak Estina. Iya. Shalom Kakak Lubiu. Selamat bergabung. Salam kenal ya Ica. Ya shalom Kakak Pimping yang setia. Kakak Medalena yang setia. Kakak Aquarius ya. Semuanya, shalom semuanya, selamat bergabung. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal. Boleh bantu tap-tap layar. Tap-tap layar itu gratis ya. Boleh subscribe juga. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Channel ini adalah channel untuk memberkati Bapak Ibu semua. Ya, dengan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, dengan renungan firman Tuhan, dan juga dengan doa-doa nanti di akhir acara. Ya, firman Tuhan ini
pagi hari ini nyambung dari kemarin-kemarin ya, Bapak Ibu yang baru bergabung. Mungkin kalau ketinggalan bisa nonton channel YouTube saya. Channel YouTube saya memang baru sih ya. Jadi subscribernya juga masih baru sedikit. Tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu mengikuti setiap renungan firman Tuhan dan doa-doa yang ada, pasti Bapak Ibu akan terberkati karena firman Tuhan yang diberitakan itu merupakan ya pewahyuan daripada Roh Kudus yang pasti memerdekakan Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan berkata, "My people are destroyed for the lack of knowledge." Umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan, kurang pengenalan akan firman-Nya, akan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jikalau kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita, ya kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan dan berjalan di dalam kebenarannya. Ya memang ada waktunya doa dengan kuasa Roh Kudus bisa langsung otomatis ya membebaskan Bapak Ibu, menyembuhkan, memulihkan, memberkati bisa. Tetapi supaya hidup kita terus-menerus berjalan di dalam kemenangan, maka mau nggak mau kita itu harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, oke. Firman Tuhan saat ini nyambung yang kemarin, cuman hari ini saya akan membahas tentang ya kerinduan hati Tuhan supaya umatnya itu nggak ada yang susah ya, nggak ada. Nanti saya bacakan ayatnya ya. Itulah kerinduan hati Tuhan sesungguhnya untuk setiap kita. Sambil saya cari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap lah ya. Ayo, musik apa ya yang enak? Ya, sekali lagi kita membahas tentang penyediaan Tuhan yang supernatural ya. Kemarin-kemarin saya sudah membahas banyak dan hari ini khusus saya mau membahas tentang kasih kita kepada sesama. Nah, loh, apa hubungannya? Ada hubungannya. Shalom, ya Ibu Kori, selamat bergabung. Ya, kenapa? Karena ya sekali lagi Tuhan itu melihat hati kita ya. Ketika kita mau hidup mengalami berkat Tuhan yang supernatural, maka mau gak mau kita itu harus mau dipimpin oleh hukum-hukum supernatural, bukan hukum dunia ini. Kemarin-kemarin saya sudah bahas, kalau dunia berkata hemat pangkal kaya, maka firman Tuhan berkata ada yang menyebar harta, tetapi semakin berkelimpahan. Ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi semakin berkekurangan ya. Nah, firman Tuhan juga berkata di Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi hukum dunia dan hukum Tuhan itu selalu bertentangan ya. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau kita mau mengalami janji-janji Tuhan, mau nggak mau kita harus hidup dipimpin oleh hukum-hukumnya, oleh hukum-hukum yang supernatural. Ya saya akan mendoakan Bapak Ibu yang mengalami pergumulan ekonomi, hutang pihutang, ya saya akan doa buat Bapak Ibu yang sakit nanti di akhir acara. Tetapi sekarang saya mau memberitakan sedikit kebenaran firman Tuhan yang pasti saya percaya akan memerdekakan Bapak Ibu. Kemarin-kemarin saya sudah membagi bahwa persembahan kita itu kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur kita, ungkapan kasih kita, ungkapan penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, ada level di mana kita memuji Tuhan ya dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Tetapi ada level di mana kita bukan hanya memuji, mengungkapkan ucapan syukur kita lewat pujian kita, lewat mulut kita, tetapi level di mana kita memberikan korban persembahan, baik itu waktumu, baik itu keahlianmu, baik itu uangmu ya.
Dan itu dibagi menjadi 2 kategori, kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dan kedua, kasih kita kepada sesama. Ya, kemarin kita sudah bahas banyak kepada Tuhan dan kepada orang-orang kudusnya. Hari ini saya mau membahas tentang ungkapan kasih kita kepada sesama kita, karena Tuhan itu kepengen gak ada satu orang pun dari anak-anaknya yang susah. Itu isi hatinya Tuhan. Oke, saya mau membawa Bapak Ibu ke dalam pembahasan firman Tuhan tentang ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mau belajar berkorban untuk sesama kita, maka janji Tuhan kepada kita itu bahwa saya mau mengajak Bapak Ibu melihat Ulangan 15 ayat 4 sampai 8 ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua melihat kitab Ulangan 15 ayat 4 sampai 8. Dikatakan apa? Tidak akan ada lagi orang yang miskin di antara kita. Shalom Pak Jonet ya. Turut berduka cita ya kepada Pak Jonet untuk Ibu Karimnisa yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya mengucap syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahu bahwa jiwanya akan diselamatkan. Ya, itulah yang terpenting ya Pak Jonet. Pak Jonet tetap semangat. Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan keluarga. Oke, kembali ya kepada firman Tuhan. Saya bacakan kitab Ulangan 15 ayat 4 sampai 8. Dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Di sini firman Tuhan perikopnya berjudul penghapusan hutang. Sebetulnya penghapusan hutang itu simbolik. Simbolik apa? Simbolik bahwa mengacu kepada Tuhan Yesus. Walaupun ini di perjanjian lama, tetapi Bapak Ibu ya kalau tahu perjanjian lama itu sebetulnya semua yang dituliskan perjanjian lama itu simbolik kehidupan kita di perjanjian baru. Jadi kenapa kitab Taurat itu penting? Kenapa Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus datang bukan melenyapkan kitab Taurat tetapi menggenapinya ya. Jadi simbolik penghapusan hutang ini mengacu bagaimana Tuhan Yesus sudah menghapus segala hutang dosa kita, menghapus semua kutuk kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita nih yang dosanya sudah dihapus ya sama Tuhan, yang sudah dibayar setiap harga dari kutuk kita yang sudah dibayar oleh Tuhan, maka sebetulnya simbol bahwa kita juga wajib mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, wajib mengasihi orang-orang di sekeliling kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, saya lanjut lagi ya, mohon maaf kepotong. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal ya, saya mau menekankan asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin,
Ya, perhatikan firman Tuhan di sini. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ya, di sini yang ngomong bukan Ciara loh ya, yang ngomong firman Tuhan. Dikatakan apa? Tidak ada lagi orang yang miskin di antaramu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Apa sih permintaan Tuhan itu? Cuman mau ngasih tahu di sini, makanya perikopnya judulnya itu penghapusan hutang. Maksudnya itu ya, jadi di tahun ke-7 itu bangsa Israel disuruh menghapuskan hutang-hutang sesamanya. Kenapa 7? 7 itu angka genap. Saya udah jelaskan berkali-kali. Angka 7 itu angka genap, simbol angka sempurna. Bisa diartikan juga angka 7 itu yang terus-menerus dilakukan. Ya, sama halnya seperti bagaimana bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 kali kan hari ke-7. Hari ke-7 mereka mengalami kemenangan. Nah, demikian pula maksudnya simbolnya terus-menerus kalau kita doa. Nah, sama halnya dengan ini. Kenapa tahun ke-7? Maksudnya itu kita itu sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Kan setiap kali kita berdosa, kita datang kepada Tuhan selalu ada pengampunan kan daripada Tuhan. Nah, demikian pula ketika sesama kita datang kepada kita, ya misalnya melakukan kesalahan, kita juga mau mengampuni. Demikian pula karena Tuhan sudah mengasihi kita, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, demikian pula kita sewajibnya mengasihi sesama kita. Ya, kasih itu bukan hanya di mulut, kasih itu dengan perbuatan. Ketika kita melihat saudara kita yang susah, yang butuh, ya kita juga mau ngasih, kita juga mau nolong. Dan Tuhan berjanji apa? Tidak akan ada lagi orang miskin di antaramu. Ya, kalau kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya ada saatnya ya saya berdoa dengan kuasa Tuhan, darah Yesus buka jalan berkat, ada. Tetapi di sini saya mau men-sharekan kebenaran firman Tuhan supaya kita semua ya jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nggak ada satu orang pun yang miskin di antara kita. Sementara pencahayaannya agak sedikit gimana gitu. Sebentar, oke. Lanjut. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Yang kedua, ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memberkati sesama kita, maka firman Tuhan katakan apa? Berkat Tuhan ada atas kita. Ya, dikatakan orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Berkat Tuhan itu ada atas kepala orang benar. Berkat Tuhan itu ada atas di dalam rumahnya orang benar. Ya, nggak usah istilahnya ngejar-ngejar. Memang ada bagian kita harus bekerja. Nanti saya akan bagikan. Mungkin besok ya, kalau Tuhan berkenan. Ada bagian kita harus bekerja. Tapi ya, bukan seperti orang dunia yang ngejar-ngejar berkat, menghalalkan segala macam cara. Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Pernah dengar istilah itu? Ya, saya mantannya ya. Mantan, dulu saya kerjanya begitu. Pagi sampai malam. Pulang ke rumah udah capek. Padahal anak butuh perhatian saya. Tapi saya udah nggak punya tenaga lagi. Pergi pagi, pulang malam, Senin sampai Minggu. Ini mantan yang ngomong ya. Jadi saya sharekan kepada Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati saya, wah berkatnya itu jauh lebih banyak daripada saya kerja pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Ada caranya Tuhan untuk memberkati ya anak-anak yang dikasihinya, orang-orang benar, orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang dikatakan berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Maksudnya apa sih?
Maksudnya ngikutin terus kemana kita pergi. Bukan kita yang ngejar-ngejar berkat. Iya, benar kakak Yesaya. Ya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan. Ya, jadi susah payah tidak menambahinya katanya. Iya, begitu. Jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mau mengasihi sesama kita mau menolong sesama kita, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kegelapan kita akan menjadi rembang tengah hari. Saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu pergumulan apa yang kau hadapi. Mungkin kau sedang terlilit oleh hutang, atau mungkin kau terbelenggu oleh sakit penyakit, saya nggak tahu. Tetapi janji firman Tuhan ini, Yesaya 58 ayat 10, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu semua. Saya ini udah ngalamin ya, jadi apa yang saya sharekan itu bukan knowledge only, bukan pengetahuan only, tetapi saya sudah ngalamin, jadi saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya sudah menghidupinya dan masih terus menghidupinya ya, masih terus belajar. Dikatakan Yesaya 58 ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Perhatikan firman Tuhan, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, sekarang apa sih yang menjadi kegelapanmu? Sakit penyakit kah? Saya nggak tahu. Ataukah mungkin ekonomimu kah? Atau mungkin hutang pihutangmu? Atau mungkin ya masalah rumah tangga? Apapun itu, dikatakan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kegelapan itu yang saya sudah bahas. Kegelapan itu identik dengan air mata, dengan sakit penyakit, dengan kesusahan ya. Pokoknya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kegelapan itu identik dengan ya lembah kelam ya. Pokoknya segala pekerjaan setan iblis ketika saya mendoakan orang yang sakit ya, apalagi orang yang sakitnya sakit kanker gitu ya, saya merasakan sekali, saya bisa merasakan kegelapannya itu. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak itu ya, tetapi saya bisa merasakan kegelapan yang banget gitu, karena kuasa jahat yang sudah bertahta di dalam tubuhnya itu. Nah, kegelapan itu, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi ada level di mana kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita ya, dengan ucapan syukur kita yang gratis ya. Tetapi ada level di mana Tuhan kepengen ya kita naik level, di mana kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hanya saja dengan kata-kata kita, tetapi dengan pengorbanan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Ya, kalau engkau dan saya sampai kepada level ini di mana kita mau berkorban untuk sesama kita, kita sudah meneladani Kristus. Kita sudah menjadi murid-muridnya Kristus. Ya, karena murid-muridnya Kristuslah yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Hanya murid-muridnya Dia. Ya, banyak mungkin saya nggak menghakimi, tetapi ya mari Bapak Ibu semua kita mau belajar ya. Saya juga masih terus belajar kok. Saya juga belum sempurna. Kita mau terus belajar. Ya, saya mungkin sudah saksikan sering kali ya, cuman saya mau saksikan kembali karena banyak mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sering kali ngejar kuasa Tuhan, ngejar hamba Tuhan yang diurapi, ngejar hamba Tuhan yang terkenal. Tetapi saya mau kasih satu rahasia, ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya, pernah nggak sih Bapak Ibu dikejar oleh urapan Tuhan, dikejar ini? Nah, itu ya rahasianya ketika engkau dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya ini seringkali ketika saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya,
ketika saya misalnya kayak kemarin itu saya tergerak memberi orang yang homeless ya. Homeless, saya melihat orang yang homeless, kasihan gitu, tidur di pinggir jalan, sedangkan saya bisa makan enak di restoran. Ketika saya ngasih itu, ngasih persembahan, dia nggak relatif lah, nggak banyak relatif, tapi kan terdorong dari hati. Ketika saya ngasih, langsung kuasa Tuhan menyambar saya. Nah seperti itu. Kadang ada bagiannya ya bagi kita untuk minta didoakan, nggak salah minta didoakan, ya nggak salah. Tetapi saya kasih Bapak Ibu semua rahasia bagaimana bukan hanya saja engkau itu ya minta-minta didoakan oleh hamba Tuhan dan lain sebagainya. Sudah saatnya Bapak Ibu semua bangkit menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi ya pasukan-pasukan Kristus di akhir zaman ini yang dahsyat. Maka kegelapanmu akan menjadi rembang tengah hari. Ya, kasih itu menutup banyak dosa. Betul kakak Yesaya. Sekarang saya mau bahas. Tadi kan saya sudah bahas ya. Ketika kita mengasihi sesama dengan berkorban untuk sesama, maka apa yang Tuhan lakukan tadi apa? Yang pertama, tidak akan ada lagi orang yang miskin di antara kita. Yang kedua apa? Berkat Tuhan ada di atas kepala kita, di atas rumah kita. Berkat Tuhan yang ngikut kita, bukan kita yang ngejar berkat Tuhan, karena kuasa Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Roh Tuhan itu sesungguhnya berkat Tuhan, karena Roh Kudus itu yang menjadi materai ya, penggenapan seluruh janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang sudah Dia bayar di atas kayu salib. Janji-janji Tuhan apa aja sih? Mungkin Bapak Ibu ada yang nanya. Janji-janji Tuhan Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, semuanya ada. Ada di kitab Ulangan 28 ya, bagaimana janji-janji berkat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, wah itu kan perjanjian lama. Iya, perjanjian lama, tetapi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, membayar setiap kutuk dosa kita. Jadi ya, perjanjian-perjanjian itu juga berlaku bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, Ulangan 28, saya tidak akan bacakan. Di situ ada daftar kutuk ya, yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, dan daftar berkat kita itu semua sudah dibayar di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu juga harus mau menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kita tidak buka celah bagi si pencuri untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan berkat kita, bahkan berkat anak cucu kita. Ada kan orang-orang yang pergi ke orang pinter gitu, minta kaya dan lain sebagainya. Ya mereka bisa mendapatkan kekayaan, tetapi namanya dukun itu nggak gratis. Iblis itu pencuri. Jadi apa yang pencuri itu lakukan? Dia mencuri berkat anak cucunya, diberikan kepada orang tuanya. Ya, namanya juga pencuri. Dia nggak punya sesuatu yang baru. Yang dia punya itu mencuri. Jadi Bapak Ibu jangan mau ya pergi ke orang pinter, minta diberkati dan lain sebagainya, karena nggak ada yang gratis. Ini ada caranya. Tuhan jelas-jelas ngajarin kita bagaimana caranya supaya tidak akan ada lagi orang yang miskin di antara kita. Yang ngomong bukan saya ya, yang nulis firman Tuhan. Kalau nggak setuju silahkan protes sama Tuhan. Kan banyak sekali tuh saya menemukan orang-orang yang nggak setuju. Oh itu teologi kemakmuran. Ya monggo silahkan saja kalau Bapak Ibu mau percaya. Tapi saya mau percaya firman Tuhan. Bagi saya firman Tuhan itu ya dan amin. Segala sesuatu yang tertulis di firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, bagi yang percaya maka mereka akan mendapatkannya. Jangan sama seperti ya Yakub dan Esau. Esau membenci hak kesulungannya. Esau itu membenci hak kesulungan itu apa? Berkat Tuhan. Ya untuk si sulung. Dia membenci hak kesulungannya. Jangan Bapak Ibu dan saya jangan membenci berkat Tuhan. Kalau nggak mau ya monggo silahkan saya ambil berkatnya.
Bercanda ya, bercanda. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan mengasihi sesama kita, maka tidak akan ada lagi orang yang miskin. Terus yang kedua, berkat Tuhan ada di atas kita, dan bahkan kegelapan kita akan menjadi rembang tengah hari. Nah, sekarang kita mau membahas lebih banyak tentang memberi kepada sesama. Mungkin topiknya nggak populer ya, tetapi ini penting. Karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tetapi ketika memberi, Tuhan melihat motivasi kita. Jadi bukan asal memberi transaksional ya, saya memberi karena saya ingin diberkati. Bukan ya. Bukan Bapak Ibu, karena Tuhan melihat hati kita. Dia melihat motif kita ketika kita memberi. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita memberi itu yang pertama kita harus memberi karena apa? Karena belas kasihan. Ya, Amsal 3 ayat 3 sampai 4 saya bacakan kepada Bapak Ibu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Perhatikan di sini kata janganlah kiranya kasih dan setia. Bahasa Indonesia itu limited ya, bahasa Indonesia itu terbatas. Kasih yang di sini bahasa aslinya itu bisa berarti belas kasihan. Belas kasihan ya, jadi bisa berarti juga perkenanan. Nah, setia di sini bisa berarti kebenaran, ya, keadilan. Jadi yang dikatakan di sini janganlah kiranya belas kasihan, lebih tepatnya ya belas kasihan, keadilan, kebenaran itu meninggalkan kita. Disuruh apa? Dikalungkan itu pada leher kita. Bahkan dikatakan kalau mungkin Bapak Ibu berkata, ini kan perjanjian lama, kan ada ya banyak orang yang ngomong gitu. Enggak, masih ingat Tuhan Yesus dikatakan mercy and truth comes from Jesus Christ. Mercy itu apa? Mercy itu kata yang sama yang dipakai di sini kasih. Mercy itu bisa berarti belas kasihan. Truth yang dikatakan di situ sama dengan setia di sini. Truth itu bisa berarti kebenaran dan keadilan. Jadi Tuhan Yesus datang membawa kasih dan kebenaran. Nah, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa firman Tuhan ini relevan untuk Bapak Ibu dan saya yang hidup saat ini di perjanjian baru. Jadi ketika kita memberi kepada sesama, bukan kita memberi untuk diberkati, tetapi kita memberi karena belas kasihan. Karena Tuhan itu melihat motif kita. Matius 9 ayat 13 saya bacakan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Kita mengasihi sesama kita. Kita menolong sesama kita oleh karena belas kasihan. Ya, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa sih yang bisa bikin Tuhan berhutang sama kita? Ayo, siapa? Ada juga kita kan yang berhutang sama Tuhan. Iya dong, dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Jadi sesungguhnya yang berhutang siapa? Kita kan yang berhutang sama Tuhan. Tetapi di sini katakan apa? Kita berhutang sama Tuhan ketika kita berbelas kasihan sama orang yang susah, kita nolong orang yang susah ya. Kita lagi bikin Tuhan berhutang dan Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Luar biasa kan? Kebenaran firman Tuhan ini memang beda sekali dengan hukum dunia. Hukum dunia apa? Hemat pangkal kaya. Tetapi
firman Tuhan bertolak belakang ya, tetapi kita semua mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman, bukan mengikuti hukum-hukum dunia. Yang kedua apa? Yang pertama tadi, kita memberi karena belas kasihan. Yang kedua, kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, dalam kehidupan saya berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya menemukan bahwa setiap kali saya memberi ya kepada Tuhan, kepada orang-orang kudusnya, kepada hamba-hambanya, kepada sesama yang membutuhkan, wah, Roh Kudus itu senang sekali. Saya bisa merasakan urapan baru Tuhan berikan kepada saya otomatis. Gak perlu didoain sama orang lain, gak perlu didoakan sama hamba Tuhan yang terkenal, yang gimana gitu. Otomatis kuasa Tuhan itu menyambar saya ya, seperti halilintar ketika saya memberi kepada sesama. Ya, ini rahasia yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Saya percaya ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua, karena kuasa Tuhan itu, Roh Kudus itu adalah berkat Tuhan yang paling besar, yang paling tinggi. Itu pribadinya sendiri loh dia berikan kepada kita. Ya mungkin Bapak Ibu berpikir, kan kita sudah diberikan Roh Kudus, kan kita sudah punya Roh Kudus. Iya, ada Roh Kudus within, ada Roh Kudus upon. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya ada Roh Kudus yang di dalam kita ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk empower us, untuk menguatkan kita, untuk memberikan kita kemampuan, untuk memberikan kita dunamis, memberikan kita kuasa ya, berjalan di dalam kemenangan, berjalan di dalam supranatural. Itu adalah Roh Kudus juga yang diberikan kepada kita untuk pelayanan. Ya nggak apa-apa Bu Esther, pendoa kita sudah hadir. Terima kasih Bu Esther. Ya, jadi memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar dari Daud, ketika Daud mau memberikan persembahan kepada Tuhan dan dia ditawarkan tanah yang gratis. Masih ingat cerita itu di kitab 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi Daud berkata apa? Saya tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang cost me nothing, yang apa? Yang gratisan. Saya tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang gratisan. Dia mengerti sekali arti dari pengorbanan, arti dari penyembahan yang lewat pengorbanan. Oleh sebab itu kenapa Tuhan berkata Daud adalah orang yang dikenannya ya. Dan apa sih yang Tuhan tahan dari orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, Mazmur 84 ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang Tuhan tahan dari orang yang hidupnya tidak bercela kepadanya. Oke, yang ketiga, memberi karena apa? Karena kasih. Yang tadi pertama, memberi karena belas kasihan. Yang kedua, memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, memberi karena kasih, karena kita mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi sesama, sebetulnya kita sudah menggenapi hukum ya para nabi. Saya mau bacakan di Matius 22 ayat 37 ya, dan 39 sampai 40 saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, dikatakan sama loh, bobotnya sama ya, nggak lebih kurang, enggak. Yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, dikatakan di kitab Yohanes apa?
Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Jadi sebetulnya ketika kita memberi kepada sesama kita karena kita mengasihi mereka, kita sedang mengasihi Tuhan, ya. Dan kita sedang menggenapi hukumnya. Nah, saya seringkali membahas ya tentang bagaimana we are in Christ and Christ in us. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sedang tinggal sempurna di dalam perlindungan Tuhan. Karena kita sedang berjalan di dalam Kristus, bukan hanya Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita adalah ketika kita pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itu Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam kita. Tetapi ketika kita berjalan di dalam Kristus, kita menghidupi firman-Nya, kita hidup saling mengasihi, maka kita hidup di dalam Kristus. Dan kitab Yohanes 15 berkata apa? Ketika kita hidup di dalam Kristus dan Kristus firman-Nya ada di dalam kita, hidup di dalam kita, maka mintalah. Dikatakan mintalah. Tuhan lo yang nantang kita, minta. Disuruh apa? Kita disuruh minta. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan sendiri yang nantang kita, yang suruh kita minta. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, ketika kita hidup di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia, ketika kita mengasihi sesama kita, kita disuruh minta, kita ditantang, ya. Ada orang yang minta-minta, tetapi ada orang-orang di mana Tuhan yang nantang sendiri suruh minta. Bapak Ibu paham kan perbedaannya? Yang paham ketik di komentar amin gitu, jadi saya tahu paham perbedaannya. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua pasti terberkati dengan firman Tuhan ini. Ada perbedaannya, ya. Nah, saya mau bacakan ini dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Poin yang tadi saya katakan itu berasal dari firman Tuhan, jadi bukan bisa-bisanya Ciara, ya. Ini dari firman Tuhan. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ketika kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi anak-anaknya, mengasihi sesama kita, ya. Saya mau bacakan lagi dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kenapa ini identik dengan pemberian kepada sesama? Kenapa kasih itu identik dengan pemberian? Ya, kita nggak bisa ngomong kasih, kita mengasihi tanpa kita memberi sesuatu. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contohnya ketika Dia bilang Dia mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Demikian pula kita. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama kita, tetapi cuman misalnya ada orang yang susah di depan mata, kita tahu orang itu benar-benar susah gitu. Cuman bilang dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah. Ya. Saya nggak mau menghakimi, ya. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Tapi nggak ngasih apa-apa gitu, ya. Itu namanya, ya, mari kita baca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dikatakan apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Ya, saya tidak berkata Bapak Ibu harus misalnya ngasih orang yang nggak dikenal, yang jauh. Enggak ya, karena banyak sekali yang ke saya juga yang pura-pura susah. Tetapi tiap bulan minta duit gitu. Banyak. Bukan satu dua, banyak. Jadi ya bijaklah memberi ketika didorong oleh Roh Kudus ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu nggak pernah salah ketika Roh Kudus memimpin. Ya, Tuhan peduli bukan hanya saja motif kita, mengapa kita memberi, tetapi Tuhan juga peduli bagaimana cara kita memberi. Ya, yang pertama, Tuhan suka pada orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 7-11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup, dikatakan sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ya, jadi Tuhan peduli bukan hanya saja mengapa kita memberi, ya, jadi bukan asal memberi nih, tetapi mengapa kita memberi yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita memberi. Kita memberi jangan dengan susah hati. Tadi kan udah dibaca di barusan yang janji Tuhan itu apa? Yang tadi di kitab Ulangan, ya. Jangan dengan susah hati, jangan menegangkan hati, dibilangnya. Kita memberi dengan sukacita. Karena ketika kita memberi dengan sukacita, apa kata Tuhan? Tuhan senang dan Tuhan sanggup melimpahkan ya kasih karunia sehingga kita selalu berkecukupan dalam segala sesuatu loh, bukan cuma dalam satu hal ya, misalnya kecukupan hanya dalam kebutuhan makan, tetapi kebutuhan sekolah nggak cukup, enggak, tetapi dalam segala sesuatu. Ini firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya atau nggak setuju, silakan protes sama Tuhan sendiri. Karena saya banyak menemukan ya, orang Kristen ini bukan orang luar, tetapi orang Kristen yang nggak setuju. Dibilangnya ini Injil kemakmuran. Saya bingung, apa sih yang dimaksud Injil kemakmuran? Ini firman Tuhan loh yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Justru iblis, setan iblis itu yang takut sekali anak-anak Tuhan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Karena iblis yang kepengen anak-anaknya hidup di dalam kesusahan, di dalam kemelaratan, di dalam penderitaan. Sedangkan Bapa kita kepengen hidup kita diberkati Tuhan. Bahkan di sini dikatakan apa tadi, janji Tuhan yang dari awal, yang Bapak Ibu mungkin gak ngikutin dari awal, tidak akan ada lagi orang yang miskin di antara kita. Itu kepengennya Tuhan untuk kita semua, jikalau kita semua menjadi pelaku-pelaku firman-Nya ya. Jadi tadi memberi dengan sukacita ya. Yang kedua, memberi dengan apa? Dengan murah hati ya. Karena firman Tuhan berkata di kitab Amsal 21 ayat 26. Sebentar, saya bukakan buat Bapak Ibu ya. Amsal 21 ayat 26 apa? Dikatakan keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar dikatakan apa? Memberi tanpa batas. Orang benar itu ciri-cirinya apa? Memberi tanpa batas. Itu Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat di sini pemberian itu identik dengan kasih. Jadi sebetulnya yang Tuhan lihat itu kasih kita. Ketika kita mau memberi itu, kita berbicara tentang kasih. Kasih yang tanpa batas, tanpa ya
yang ditahan-tahan ketika kita mengasihi, ya kita mengasihi sama halnya dengan Tuhan Yesus yang sudah memberi contoh di kayu salib ya. Ketika dia memberi, dia tidak memberi dengan batasan. Dia memberi tanpa batas, dia menyerahkan nyawanya sendiri kepada kita. Itu adalah contoh teladan kita yang sempurna. Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah memberikan tanpa batas, memberikan nyawanya sendiri. Yang kedua, di Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di awal di sini dikatakan berilah. Jadi pemberian kita itu ya, ukuran kita yang kita pakai untuk memberi kepada sesama, ukuran itu juga yang akan dipakaikan kepada kita. Walaupun ukuran yang baik, kenapa? Dipadatkan dulu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada mangkok, Bapak Ibu masukkan pasir misalnya, dipadatkan dulu, digoncang-goncangkan dulu. Paham kan maksudnya? Maksud saya ini, terus dituangin lagi pasirnya apa sampai tumpah keluar. Itu adalah ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu di sini mau memperlihatkan betapa murah hatinya Tuhan kita itu. Bukan hanya saja ukuran kita, tetapi dipadatkan, digoncangkan, yang tumpah keluar, itu yang Tuhan berikan lagi kepada kita. Ya, ini mau menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan kita itu. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25 ya. Dan orang yang murah hati, Amsal 11 ayat 17, berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sesungguhnya sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, oke, sudah hampir pukul 5. Saya menyudahi renungan firman Tuhan ya pagi hari ini. Saya mau summary-kan apa yang tadi saya bahas hari ini. Di sini firman Tuhan menekankan bahwa ketika kita mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau hidup saling mengasihi dengan sesama kita, maka apa yang pertama? Tadi janji Tuhan di kitab Ulangan, tidak akan ada lagi orang yang miskin di antara kita. Yang kedua apa? Berkat Tuhan ada atas kita. Di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan itu ngikutin orang benar. Ya. Bukan kita yang ngejar-ngejar berkat. Memang kita ada bagiannya, kita harus bekerja. Besok saya bahas, kalau Tuhan berkenan besok saya akan bahas. Tetapi berkat Tuhanlah yang ngejar-ngejar kita. Berkat Tuhan itu ada di dalam rumah orang benar. Ya, tetapi kutuk Tuhan ada atas rumah orang fasik, dikatakan. Terus kemudian yang ketiga apa? Kegelapan kita akan menjadi rembang tengah hari. Apapun bentuk kegelapanmu, itu akan diusir keluar. Karena kasih itu adalah terang. Dikatakan Tuhan Yesus itu adalah, bukan hanya kasih, Tuhan Yesus itu adalah terang. Ya, ketika kasih itu hidup di dalam hidup kita, maka ya kegelapan itu keluar. Saya bisa merasakan, nggak semua ya, nggak semua, cuman kebanyakan kalau orang-orang yang sakit kanker, yang sakit, yang banyak sakit penyakitnya itu, ketika saya mendoakan, saya merasakan kegelapan ya. Kebanyakan orang-orang itu ada dendam, ada kebencian, ada kepahitan yang nggak diselesaikan, lama-kelamaan jadi penyakit di tubuh. Ya itu nggak semua, tetapi kebanyakan seperti itu. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka segala bentuk kegelapan itu pergi sirna dari kehidupan kita. Bahkan bukan hanya saja tubuh kita sehat diberkati, tetapi keuangan kita juga ya, ekonomimu juga, rumah tanggamu juga. Di mana ada kasih Tuhan, di situ ada berkat Tuhan yang mengalir. Di mana ada kesatuan ya, ada berkat Tuhan yang mengalir ke sana.
Oke, dan tadi saya sudah membahas ketika kita memberi, ketika kita menolong sesama, bukan transaksional, tetapi Tuhan peduli akan motivasi kita. Jadi motivasi yang benar apa? Motivasi karena belas kasihan, karena kasih, karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana cara kita memberi, Tuhan peduli. Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan murah hati. Tuhan senang dengan orang yang memberi tanpa batas, ya, murah hati dan sukacita. Ya, mungkin sampai di situ pembahasan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini sangat memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, materaikan firman Tuhan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus, mampukan anak-anak-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh taruh tanganmu di dada. Kau yang mau bertobat, yang mungkin selama ini mungkin kau hidup untuk dirimu sendiri, mungkin kau tidak peduli dengan sesamamu. Saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, dan nanti saya akan doakan bagi Bapak Ibu yang terlilit oleh hutang, yang dalam pergumulan, ya, tapi khusus untuk ini saya mau berdoa dulu. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa atas hidupmu, belenggu roh kikir, roh mementingkan diri sendiri, ya, roh cinta dunia ini saat ini hancur, patah atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati Bapak Ibu semua dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, turun atas engkau, sehingga engkau sungguh tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang terlilit oleh hutang, yang sedang mengalami beban ekonomi. Saya mau berdoa, darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan, kutuk penderitaan atas hidupmu, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Kutuk langit tembaga juga hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh yang mencuri berkatmu, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Darah Yesus buka jalan berkat, tingkap-tingkap langit surga dibukakan, dicurahkan berkatnya hingga berkelimpahan, masuk ke dalam lumbung-lumbungmu, masuk ke dalam pekerjaanmu, ke dalam usahamu, ke dalam rumah tanggamu. Engkau diberkati sampai dengan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Engkau menjadi berkat untuk sesamamu, untuk kerajaannya, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas, ya. Kalau mau didoakan sekarang secara bersama-sama, Bapak Ibu boleh pegang bagian tubuhmu yang sakit. Nggak mustahil, Tuhan yang sama yang sudah menyembuhkan banyak orang yang sakit, ya, juga menyembuhkan engkau hari ini, ya. Saat ini darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas engkau, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau masih ada yang kepahitan yang belum diselesaikan, saat ini ambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ya, supaya berkat Tuhan ini tidak terhalang, supaya kuasa Tuhan ini, kuasa kesembuhan tidak terhalang. Bagi Bapak Ibu yang masih ada dosa-dosa yang belum diakui, akuilah sekarang di hadapan Tuhan. Beberapa detik
ke depan, akui di hadapan Tuhan sekarang. Roh Kudus, mari Engkau tilik setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mereka yang mengalami sakit di bagian tubuhnya, mengalami sakit di lambungnya, sakit di matanya, sakit di sendi-sendi tubuhnya, sakit di bahunya, sekarang bahkan sakit di organ tubuhnya. Lawat setiap anak-anak-Mu saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kesembuhanmu. Oleh bilur-bilur darahnya engkau sudah menjadi sembuh. Saat ini segala roh-roh jahat, roh sakit penyakit, roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh sakit tulang belakang, roh-roh yang nempel di bahumu yang bikin sakit bahu, sekarang saya ikat, saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas anak-anak Tuhan. Darah Yesus mengalir saat ini membebaskan Bapak Ibu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan. Sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu yang sedang sakit. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir, sakit di kepalamu sekarang hilang, kau sembuh. Sakit di matamu sekarang hilang, sembuh. Matamu sekarang sembuh, sudah gak sakit lagi. Matamu pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat dengan jelas, gak kabur lagi. Yang sakit di leher, yang sakit di bahu, sekarang lepas. Engkau sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung, sekarang lambungnya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kekhawatiran, kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, asam lambungmu normal, sesak di dadamu sembuh sekarang. Dadamu udah gak sesak lagi, udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir membebaskan engkau. Yang sakit di tulang belakang, sekarang kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus mengalir, memulihkan hati yang terluka, hati yang sakit, disembuhkan, dipulihkan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sekarang kuasa Tuhan mengalir atas punggungmu, atas tulang belakangmu. Sekarang sakit di tulang belakang, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan. Saya berdoa untuk kakak Estina ya, yang matanya lagi merah. Sekarang Roh Kudus jamah kakak Estina. Roh Kudus mari singkapkan. Jikalau ada hal-hal yang menghalangi kesembuhannya, Roh Kudus mari kiranya singkapkan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak Estina. Darah Yesus hancurkan, patahkan segala kuasa santet, kuasa sihir atas Kak Estina, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh yang bikin sakit mata, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Kak Estina sekarang. Matanya yang merah sembuh, pembuluh darahnya sekarang sembuh. Pembuluh darahnya pulih, pembuluh darah matanya sekarang pulih, sembuh, normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang discomfort di matanya hilang, discomfort di matanya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Matanya bisa melihat dengan jelas, sekarang matanya enak dalam nama Tuhan Yesus. Bu Esther, kalau dapat penglihatan apa, boleh share ya untuk kakak Estina. Bu Esther lagi di jalan ya kayaknya Bu Esther nih. Ya, Kak Estina, apa yang dirasakan setelah didoakan? Terima kasih Kakak Joy, bikin meriah. Ya, puji Tuhan. Bu Esther, kalau dapat penglihatan, oh ya nggak apa-apa. Kayaknya Bu Esther lagi di jalan, lagi nggak fokus nih. Iya, maaf, dapat penglihatan belum. kasih tahu ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit, yang ada dalam pergumulan ya.
Kakak Estina setelah didoakan tadi, apa yang Kak Estina rasakan? Sudah nggak ganjal? Ya sudah ya, puji Tuhan. Saya berdoa lagi, Roh Kudus terima kasih Engkau sudah menjamah Kak Estina. Sekarang hambamu melepaskan lagi kuasa Tuhan atas Kak Estina. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu sihir, santet atas Kak Estina sekarang hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di matanya, yang bikin matanya nggak enak, yang bikin pembuluh darah di matanya pecah, sekarang hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Saya usir semua. Engkau sudah tidak punya hak atas Kak Estina. Darah Yesus tutup bungkus Kak Estina dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kak Estina sudah menjadi milik Tuhan Yesus, dan kesembuhan adalah miliknya anak-anak Tuhan, miliknya Kak Estina. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah Kak Estina. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan Kak Estina. Matanya sudah gak ganjel lagi, sudah menyembuhkan dengan sempurna dan melihat dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi sekarang atas Kak Estina. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Saya berdoa juga untuk Bapak Ibu ya, yang dalam pergumulan tadi, Kakak Gita ya, yang sedang terlilit oleh hutang. Kakak Gita masih ada kan di sini? Ya, saya berdoa ya untuk Kak Gita ya. Tadi mau didoakan apa? Tanahnya ya, biar laku ya. Saya berdoa ya. Saya berdoa untuk tanahnya Kak Gita yang mau dijual. Darah Yesus sucikan, kuduskan tanahnya. Segala bentuk kutuk diubah menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk saya usir keluar dari tanahmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas tanahmu ini. Diberkati Tuhan, dikirimkan pembelinya yang sesuai dengan harga yang sesuai, dengan waktu yang tepat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan Kak Gita roh yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Darah Yesus hancurkan, patahkan belenggu kutuk, penyembahan mamon hancur, patah atas Kak Gita. Demi nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran, kecemasanmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir atas Kak Gita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, carilah Tuhan terlebih dahulu. Kak Gita dikatakan firman Tuhan apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan ya, orang-orang yang mencari-cari Tuhan. Bahkan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang kita mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oh, puji Tuhan ya Kak Elin ya, sudah sembuh ya tulang belakangnya. Puji nama Tuhan Yesus, puji Roh Kudus yang sudah menyembuhkan. Oke, kalau gitu mungkin saya percaya Bapak Ibu ada yang mau beribadah kepada Tuhan. Jadi saya juga mau turun dulu. Mari kita turun rame-rame ya, sudah pukul 5:14. Selamat beribadah kepada Tuhan di gereja masing-masing, dan sampai jumpa besok pagi ya. Kakak Dustin saya doakan ya untuk anaknya diberkati masuk SMPN 49. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu atas Kakak Dustin. Terima kasih juga Kakak Maidalena, Kakak Hayang, semangat. Tuhan Yesus mengasihi Kakak Hayang ya. Disembuhkan, dipulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Jandi, terima kasih semuanya. Kakak Tiorlina, Ibu Kori, Ibu Betty, dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Esther sudah menjadi pendoa kita. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi.